ternyata sebelum menikah pergi ke mertua. Ibu paman Bibi hampir merusak kebahagiaan seumur hidupku. Iya, cepat masuk. Makanan sebentar lagi siap. Masa iya? Mantan istri sudah pulang makanan belum siap. Seluruh keluarga sangat peduli dengan ulang tahunmu. Jangan sampai kamu yang bikin masalah. Ayo aku masak 2 lauk lagi. Kenapa Bibi ulang tahun masih masak sendiri? Kita bantu dia. Ayo. NCI, ayo main catur sama aku. Benar. Mana ada pria yang masak di dapur? Tapi Bu. Ayo Xiao Kiao. Ternyata di keluarga ini, pria tidak pernah bekerja. Istri, airnya mana? Datang. Kamu bisa lebih pegang gas sih. Gelas ini kosong lama nggak kelihatan ya. Ya ampun sibuk terus sampai lupa. Sibuk terus tapi kerjaan nggak kelar juga. Pekerjaan belum selesai. Meja juga nggak dipindahin. Kakak ipar, kenapa di rumah ini ada 2 meja makan? Ya ampun, yang besar ini buat para pria makan. Yang kecil ini buat aku dan ibu makan sehari-hari. Hari ini kan ulang tahun ibu. Kita sini makan bersama. Yang ini nggak dipakai. Di keluarga ini wanita nggak boleh makan di meja ya? Adik ipar kamu mikir apa sih? Mereka pria suka minum alkohol dan ngobrol nggak jelas. Aku juga nggak mau duduk sama mereka. Tapi mau atau nggak itu 2 hal yang berbeda kan? Ya. Paha ayam datang. Banyak orang makan. Kenapa cuma 4 paha ayam? Aku belanja terlambat hari ini. Tinggal ini aja nih. Kalian makan aja. Gak apa-apa ini buat kamu. Maksudnya apa ini buat aku? Apa paha ayam ini ada nama cowok kalian? Maksud kamu apa sih? Aduh. Hari-hari bajunya. Lihat cucu saya ini sangat baik hati. Dari kecil udah bisa ngurus orang. Besar nanti pasti gak susah cari jodoh. Gak kayak orang-orang tertentu. Ngomongnya gak ada sopan santunnya. Sopan santun apaan sih? Ya saya gak mau belajar itu. Anze pacar macam apa sih yang kamu cari? Kok bisa gitu ngomong sama ayah? Iya. Kenapa si Xiao Kiao hari ini marah-marah? Keluarga kalian ini lucu banget sih. Salah sendiri malah nyalahin saya marah. Tante hari ini ulang tahun. Masak sendiri 1 meja besar. Suruh-suruh kakak ipar kayak pembantu. Bahkan anak kecil sekecil ini harus dinilai pakai bagus gak buat nikah. Ujung-ujungnya kalian para cowok gak ngapa-ngapain. Cuma tahu makan. Xiao Kiao, kamu ngomongnya keterlaluan nih. Perempuan itu memang tugasnya ngurus suami anak sama rumah tangga. Itu udah kewajiban kok. Iya. Lagian saya sama mama capek-capek begini. Ya karena kamu sengaja datang telat. Cuma mikirin diri sendiri aja. Gak heran orang bilang 1 tangan gak bisa tepuk. Di dunia ini gak ada hal yang emang harus dilakukan perempuan. Kalian gak melawan ya udah. Malah nyalahin saya. Kasihan sekaligus lucu. Udah kamu diam aja deh. Kamu ngapain sih? Anze sekarang juga kamu usir dia. Rumah kita gak mau dia. Kebetulan saya juga gak mau tinggal. Kamu pergi atau gak? Kalau kamu gak pergi kita juga selesai. Berani kamu. Dalam pernikahan, jangan jadi wanita yang dicuci otak tanpa sadar. Kalau mau hidup enak, Xiao Kiao, harus sampai begini? kita berdua tahu. Pertempuran ini pasti akan terjadi. Mau lanjut nikah? Masih banyak hari ke depan. Tidak ada aturan yang tidak bisa kubuat. Kalau begitu dengar aku. Suami tolong ambilkan. Aduh, Wah ada orang. kamu siapa? Kenapa kamu di rumahku? Kenapa teriak-teriak? Ini sepupu Anze. Kalau punya mertua yang tidak punya batasan, kenapa tidak bilang dulu sebelum datang? Aku Aku datang ke rumah anakku, apa yang perlu dibicarakan? Saya tahu kamu di rumah pakai baju sedikit? Kayak apa sih? Aku pulang. Kamu akan memilih diam dan mengorbankan anak-anak kamu pulang atau melawan dan membalas? Ibu coba masakan Xiao Kiao daging merah. Enak banget. Aduh, ibu tidak tega makan. Kalau aku, makin satu lagi. Kamu harus kerja lembur lagi. Tidak apa-apa. Hanya aku sebagai ibu yang kasihan. Kalau dia mau berbuat jahat, ibu benar. Aku akan ikut main drama ibu benar. Makan malam pakai ini saja. Anda cari uang susah. Kita jangan makan daging. Roti ini murah dan mengenyangkan. Ibu makan banyak. Nih, cukup. Roti ini murah dan mengenyangkan. Ibu makan banyak. Nih, cukup. Cepat makan ibu. Xiao Kiao beli khusus. Lebih baik daripada mundur adalah menyerang lebih dulu. Pergi. Kalian berdua ngapain sih? Ribut banget. MA kami suami istri. Ngapain aja boleh dong. Kamu. Lihat deh dia ngomong apa. Nggak malu ya kalian? Barang kayak gini nggak boleh sembarangan ditaruh. Hati-hati dikit. Iya mama benar. Harus lebih hati-hati. Ih MA kok kamu gitu sih? Gimana sih kamu punya 2 anak laki-laki? Ajarin dong. Aku juga mau belajar. Aduh, aku nggak tahan dengerin ini. Kamu cepat atur istri baikmu itu. Ini beneran aduh. Skincare baru aku mana? Itu tadi. Aku kasih ke adik Anze. Hah, kok kamu ambil barang Xiao Kiao nggak bilang-bilang? Kan kita satu keluarga. Apa punya kamu punya aku. Mama benar. Barang keluarga sendiri. Mau ambil ya ambil aja. Gak gitu juga sih. MA emas kamu ini. Aku udah suka lama. Aku pakai ya. Makasih MA. Kamu. Lihat deh mama baik banget sama kamu. Aduh. Hem. Kenapa? Udah punya gelang emas masih aja murung. Ada yang bisa bikin senang. Sejak mama kamu datang. Aku tiap hari berjuang. Nggak tahu kapan ini berakhir. Maaf ya sayang.
Gimana kalau besok aku ajak dia ngobrol? Biar dia nggak ganggu kamu lagi. Kamu nggak takut dia marah? Kamu kan istriku. Aku nggak bisa cuma diam aja lihat kamu diperlakukan kayak gitu. Meskipun itu mama aku sendiri. Walaupun capek banget, tapi untungnya aku punya suami yang ngerti. Tapi cintakan obat segala-galanya ya kan? Nggak apa-apa deh ngeliat kamu bikin kamu iga bakar. Ini nih pandangan paling lembut seorang wanita. Nak, Tentu aja. Tapi juga pikiran paling bodoh. bahkan kamu juga ikutan belain dia. Mama ngomong apa sih? Aku ini gak cuma pura-pura baik sama dia. Kan biar mama cepet punya cucu. Maksudnya apa? Aku udah pasang alat itu lagi. Wanita itu harus dibujuk setengah dipaksa. Nanti kalau udah jadi, kan gampang dikendaliin. Anak mama emang pinter. Di keluarga kita punya anak itu prioritas utama. Dia masih ngarep bisa fokus sama karir. Mimpi. Gak mungkin. Gak bakal ada apa mama. Nah, mama udah siapin semuanya. Jangan sampai Xiao Kiao lihat ya. Pas nikah baru tahu mertua punya sifat kayak gitu. Kamu bakal cerai nggak? Weekend ini kakak ajak mama ke rumahmu ya. Siap-siap Wanita aja. Peter nggak bakal langsung melawan, tapi pakai tangan orang lain biar dia kena mental. Mbak buka pintu, kita sampai. Mama, Mbak. Adik. Mama nggak bisa masuk. Harus ganti sandal dulu. Mertua aku itu jorok banget. Kotor dikit aja aku harus nyapu lagi. Karena nggak ada yang suka banget sama tapi kenapa nggak orang sendiri sih? Ya itu. Wah, mertua datang. Aku cuma mau melatih dia aja. Kecuali kasihan adik sudah jadi korban. Kasihan adik. Mama, siang ini banyak orang. Bisa kasih aku uang. Aku mau belanja. Kenapa minta uang lagi? 2 hari lalu kan baru kasih 100. Nih, hemat-hemat ya. Terima kasih mama. Tunggu dulu adik. Gaji kamu mana? Ayah. Mertua memang nggak sayang menantu iya. Oh ya tapi mertua, pasti sayang mereka anak anak sendiri. muda suka boros. Aku simpan dulu uangnya. Ini juga untuk kebaikan mereka. Sini Hui Hui. Sup tulang kesukaanmu. Gak boleh. Dia harus minum ini. Aku sengaja minta resep rahasia. Bagus buat wanita yang mau punya anak. Mau picu konflik, Mama aku nggak gak kuat minum perlu lagi. lawan balik. Cuma perlu tambah bensin di saat yang tepat. Sabar aja. Ini juga untuk kebaikanmu. Minum aja. Iya sini cepat minum. Minum. Sudah. Mertua, kamu keterlaluan. Gak lihat Hui udah mual gitu. Kamu masih maksa dia. Aku cuma mau dia cepat punya anak. Mau punya anak juga gak boleh paksa gini. Keluarga mertua baik ke dia. Dia pasti mau punya anak. Kalian maksa dia gini. Dia mana berani punya anak. Sejak aku masuk rumah, kamu suruh dia kerja terus potong gaji. Kata pepatah mertua dan menantu. Mertua yang baik baru ada menantu yang baik. Kamu begitu kejam sama dia. Rumah ini bisa baik-baik saja. Ternyata kamu tahu semua ya. Tapi kamu juga begitu sama menantumu kan? Xiao Kiao, aku udah bilang berapa kali. Mesin cuci ini gak bersih. Harus cuci tangan. Mama baju kita sendiri gak apa-apa. Kamu gak apa-apa anakku ada masalah. Benar-benar gak peduli sama orang. Hei kartu gaji bisa kemana ya? Sudah jangan cari lagi. Ada sama aku. Mama kok bisa begitu? Takut aku habisin uang kalian ya? Aku cuma simpan dulu. Nanti kalau aku mati, harta ini semua jadi milik kalian. Benar-benar. Xiao Kiao, sup ini bagus buat wanita yang mau punya anak. Cepat minum. Mama, ini juga gak bisa diminum tiap hari. Aduh, gak usah manja-manja. Tahan aja. Mama mau celakain kamu ya? Cepat minum. Mama, menantu yang baru masuk itu seperti kertas putih. Nanti jadi apa? Itu semua tergantung mertua. Kamu datang ke rumah kami beberapa hari ini. Xiao Kiao gak pernah tenang. Kamu juga pernah jadi menantu. Harusnya kamu lebih tahu hanya dengan saling mengerti. Keluarga bisa harmonis. Kalau begitu, Mama tenang aja. Aku sama mertuaku baik-baik aja, ya? Nanti aku juga berubah. Semua hubungan itu saling. Kalau kamu baik padaku, aku akan merawatmu di masa tua. Kita ditakdirkan menjadi ibu mertua dan menantu mari saling menyayangi. Kali ini berkat kamu. Gak apa-apa, tapi kakak ipar. Bagaimana kamu tahu aku pasti akan membantumu? Wanita harus saling membantu dan kita sama-sama menantu. Pasti kamu punya rasa empati kan? Kamu terlalu sederhana berpikirnya. Di mataku, keluarga selalu nomor 1. Aku tidak sebaik yang kamu kira. Justru kakakku, jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Kata mama biar kakak ipar hamil. Kamu sudah mencoba Aku segala cuma cara. mau membujuk mama dulu. Biarkan dia pulang dulu. Aduh, kalian berdua tega menipu mama. Aku juga tidak ada pilihan lain. Kamu tidak tahu. Sejak mama datang dia terus memberi aturan ketat pada Xiao Kiao. Aku tidak bisa biarkan dia ikut menderita. Ngomong-ngomong, kakak ipar juga sudah menghubungimu kan? Kali ini kamu juga harus ikut. Aku mohon padamu. Ada apa?
Rasa aman dalam pernikahan adalah apapun yang terjadi. Istriku seorang wanita yang sangat dingin, Anze ya. Kalau ligamen ini tidak segera akan cacat seumur hidup. Hanya kurang 50.000. Aku tidak bilang tidak mau meminjamkan kakak. Sudah. Buat saja surat hutang, bayar bunganya seperti biasa. Ini. Aku dan Anze kan saudara kandung. Saudara kandung pun harus jelas urusannya. Anze, kamu benar-benar tega tidak menolong. Kak, aku masih punya 20.000. Yang lain aku cari cara lagi. Jangan berani-berani. Sudah. Ini masalah hidup dan mati. Bisa nggak kamu punya sedikit empati? Ayo bangun dulu. Nanti aku transfer ke kamu. Kamu pulang dulu aja. Udah nggak apa-apa kok. Pelan-pelan ya bang. Kalau gitu aku tunggu kabar dari kamu ya. Kamu maksudnya apa sih? Kakakku sejak kecil kakinya sudah cedera. Sebagai adiknya. Siapa yang lemah yang benar ya? Kakinya cedera harus diurus seumur hidup. Ini udah keberapa kalinya? Ternyata hal-hal kecil yang dulu kulakukan. Bisa dia ingat sampai sekarang. 56788. Bang, Anzi, kakak ipar bilang kalau aku nggak beli rumah dia mau cerai. Kurang 10 juta. Kamu bisa pinjemin uang arisanmu nggak? nggak masalah bang. Kebetulan aku baru terima lebih dari 10 juta uang arisan. Oke dulu ya aku tutup teleponnya. Kamu kasih uangnya ke dia gimana kita? Ini kan lagi ada kesulitan. Bisa bantu ya bantu aja. Kalau uangnya dikasih ke dia kita yang kesulitan gimana? Aku nggak mau pinjemin. Uang arisan itu juga ada bagianku. Aku ambil 5 juta. Cepetan-cepetan nanti terlambat kerja kamu buruan nyetir. Ayo naik. Kenapa kamu naik motor listrik? Aku pinjemin mobil kita ke kakak. Dia bilang naik motor ngantar 2 anak kedinginan. Bukan, kalau gitu kita bolak-balik 2 jam. Kita nggak kedinginan apa? Orang dewasa dingin dikit nggak apa-apa. Tuh aku beliin kamu selimut angin. Kamu naik motor sendiri aja. Aku naik MRT. Bang minum dulu. Hah? Anzi, kakak datang mau tanya soal kerjaan. Kamu lihat sendiri kakiku nggak enak gini. Bang, ayah Xiao Kiao kerja di bagian HR di perusahaan. Cuma urusan 1 kalimat. Wah, sudah kubilang adikku pasti bisa. Kali ini juga berkat adik ipar. Gak apa-apa kita kan satu keluarga. Kalau gitu aku gak makan ya. Aku pulang dulu. Jangan dong, aku udah masak nih. Kalau ada kabar-kabarin ya. Hati-hati di jalan ya kakak. Pakai kenalan ayahku buat cari kerja buat kakakmu. Kamu setuju aja ya, cepat banget. Kita kan satu keluarga. Kakakku juga udah bener-bener gak ada jalan lain. Tolong bantu dia ya. Terakhir kali. Aku janji. 10 juta belum dibayar. Mobil jadi milik umum. Bahkan ayahku juga harus melayani kalian berdua. Kenapa sih? Aku tahu ada beberapa hal yang bikin kamu kesal. Tapi aku dan kakakku itu satu keluarga. Kamu dan aku yang satu keluarga. Kamu jangan terlalu sering kontak sama kakak. Ini batasanku. Kamu maksa banget sih. Bantu-membantu antar saudara kan wajar. Dulu kamu kan pengertian banget. Sekarang kok jadi kayak gini. Ternyata bener ya kata orang anak tunggal itu egois. Gak ada salahnya sama sekali. Aku egois. Aku gak pernah minta kamu bantu. Aku minta kamu ada batasnya. Kamu gak ada batasnya sama sekali. Takut bikin dia jadi pemalas yang suka manfaatin orang. Perkataanmu keterlaluan. Maksudnya suka manfaatin orang gimana? Iya kakakku emang agak malas. Tapi kakakku gak jahat kok. Jahat sama aku. Kalian berdua aja yang hidup bareng. Cerai. Kamu gak masuk akal. Aku gak bisa ngomong sama kamu. Kok dia gak ngerti aku ya? Lagian dia kan anak tunggal. Sulit ngerti perasaan antar saudara. Kakakmu juga tidak mudah. Aku ingat kakinya yang terluka itu karena menyelamatkanmu. Sudahlah. Ayo. Ayo kakak duduk. Ayo teman-teman duduk. Pesan makanan yuk kakak. Teman-teman, kalian tidak tahu. Memiliki adik itu sangat menyenangkan. Nih, ini baru saja dia transfer ke aku. 20.000. Adikmu benar-benar kaya ya? Tidak juga sih. Tapi, hanya mengandalkan kaki ini. Dulu juga patah karena dia. Dia harus berusaha memberiku. Hidupku tidak perlu khawatir lagi. Wah memang harus kamu kakak. Teman-teman mau makan apa silahkan pesan. Hari ini aku yang traktir. Terima kasih kakak. Menantu, ini ibu khusus simpan untukmu. Jangan sampai adik ipar lihat ya. Terima kasih ibu. Cepat simpan. Ketika mertuamu sangat pilih kasih dan kamu tidak ingin menyerah. Apa yang akan kamu lakukan? Ibu kakak ipar, kalian ngomong apa di sini? Tidak ada adik ipar. Jangan-jangan bagi-bagi barang bagus tanpa aku. Tidak ada kok. Xiao Kiao ngomong apa sih? Ah, iya juga. Kalian tidak mungkin orang yang pilih kasih dan egois. Bercanda kok. Ayo makan. Ayo nak, ini udang kesukaanmu. Makin banyak-banyak. Terima kasih ibu. Ibu-ibu tambah lagi. Makanan di mangkuk kakak sudah sampai ke dahi. Apa sih kamu? Anze kamu juga makan. Terima kasih bu. Ini yang kakak suka makan. Anze nggak berani rebut. Kak Kiao, apa yang kamu bicarakan? Bu, Anze alergi makanan laut. Apa kamu lupa sampai hal seperti ini pun tak ingat? Ah, lihat ingatanku ini. Nak, hari ini ulang tahunmu.
Mie panjang umur ini dibuat sendiri oleh ibumu untukmu. Terima kasih Bu, ini benar-benar sangat berlimpah. NCI, ini untukmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bu. Hari ini bukan ulang tahunmu ya? Oh, aku dan kakakku. Ulang tahun mereka hanya beda 5 hari. Jadi kami merayakannya bersama. Daripada nanti harus masak mie lagi 2 hari lagi. Ulang tahun saja bisa nebeng. HMPH apa sih masalahnya? Selama ini memang begitu adanya. Apakah selama ini selalu benar? Kamu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Tapi tak apa, ibumu juga baik padamu. Tadi kamu makan daging terlalu banyak. Masih ingat menyiapkan semangkuk mie vegetarian untukmu agar tidak terlalu enek. Masih ada di panci. Aku akan pergi mengambilkanmu lagi. Terima kasih Bu. Sebenarnya kali ini memanggil kalian pulang. Selain merayakan ulang tahun mereka, aku juga ada sesuatu penting untuk dikatakan. Rumah tua kita sudah dirobohkan. Hari ini, kita akan membagi uangnya. Anze berpendidikan tinggi. Pekerjaannya bagus. Anwei tekanan hidupnya besar. Untuk Adio, kami memutuskan memberikan semuanya kepada kakakmu. Terima kasih ayah ibu. Ayah, apakah ini adil? Kakakmu terluka jadi susah cari kerja. Jadi harus dapat lebih banyak. Kakakmu terluka karena kamu. Kamu mau ribut soal uang segini. Lagi pula dia punya 2 anak yang harus dibiayai. Kamu dan Xiao Qiao hidup tanpa tekanan. Lebih mengertilah. Ayah, tapi aku. Kakak memang susah. Kami setuju dengan pembagian ini. Tapi ayah ibu, uangnya semua diberikan ke kakak. Nanti siapa yang akan merawat kalian? Masih perlu ditanya. Tentu saja Anze dan kakaknya bersama-sama. Kalau anak tidak bisa merawat orang tua, buat apa punya anak? Kalau anak bisa merawat orang tua, kenapa tidak punya anak? Uang tidak diberikan sama sekali. Tapi tenaga kami tetap dikeluarkan. Kenapa sih? Masalah merawat orang tua ini, aku dan Anze tidak akan ikut campur. Apa katamu? Binatang saja tahu membalas budi. Kalian tidak merawat orang tua. Aji Yuchendakin yang tidak bermoral. Benar? Bagaimana bisa kalian menekan beban merawat orang tua? Semua ke kakakmu. Ini kan jelas-jelas menarget dia. Kata orang tua kalau anak-anak tidak rukun. Kebanyakan karena orang tua tidak berbudi. Kami menarget dia. Karena kamu dan ayah pilih kasih. Omong kosong. Anze istri kamu ini. Sudah. Cepat, ajar baik-baik istrimu. Aku bilang kalian sudah cukup. Kalian bilang aku berhutang pada kakakku. Aku akui. Kalian pilih kasih. Aku juga akui. Yang tidak aku akui adalah, kalian jelas-jelas pilih kasih tapi tidak mau mengaku. Di permukaan, malah berpura-pura sangat adil. Kalian bilang kakakku susah. Ya. Dia susah-susahnya. Selalu ada kalian yang menopang. Kalau aku yang susah gimana? Aku cuma bisa mengandalkan diri sendiri. Apa tuh istilahnya ya? Telapak tangan dan punggung tangan sama-sama daging. Tapi telapak tangan selalu di dalam. Punggung tangan selalu di luar. Anze, kamu mau melawan takdir ya? Anze, kamu keterlaluan banget. Uang orang tua, mereka bebas kasih ke siapa aja. Ayah, apa nanti kalau kamu udah meninggal? Uangnya semua buat aku ya? Apa nggak dikasih ke adik sama sekali? Udah jangan ngomong lagi. Nggak, aku juga mau. Ayah udah bilang dia nggak suka sama kamu. Dia suka sama aku. Uangnya nggak dikasih ke kamu sama sekali. Lihat kan. Anak kecil segini aja udah tahu apa itu pilih kasih. Di sana ikut-ikutan. Kalian masih aja nggak mau ngaku. Keluarga kalian ini sebagai orang tua, bawa-bawa kepentingan pribadi suruh orang lain ikhlas. Sebagai kakak, dapat untung tapi pura-pura nggak tahu. Kami nggak pernah ngomong. Bukan berarti kami nggak tahu. Bukan berarti kami nggak peduli. Kalau nggak bisa adil, mending tumpahin aja airnya. Lebih baik pecahin mangkuknya juga. Kebetulan keluarga ini udah lama kami nggak betah. Camel, Siapa yang dapat uang dia yang urus orang tua. Kami nggak mau ngurus. Anze, ayo kita pergi. Lebih parah dari pilih abang kasih rumahmu orang tua. bagus ya. Harganya pasti lebih dari 200 Itu juta baru ya. aja aku bayar uang muka, lihat nih. Bagus apanya? Rumah ini dibeli pakai utang semua. Sampai sekarang dia masih berhutang lebih dari 1 Akhir-akhir ini juta. aku sering pura-pura gila. Masuk duduklah. Dia selalu merendahkan aku di depan orang lain tanpa mempedulikan fakta. Tidak mungkin ya Ponsel kakak-kakakku ini model terbaru. Benarkan aku pakai ini? Ini bekas cuma 3.000 yuan. Dia mana pantas pakai ponsel baru. Oh. Aduh. Ibuku bilang kamu sudah kaya. Aku bilang tidak mungkin, dia tidak percaya. Bagaimana tidak mungkin? Aduh, kamu belum tahu ya kakakmu. Sok kaya padahal tidak mampu. Bagaimana caranya pergi? Nyetir dong. Aku pergi boleh juga ya kamu. Kapan belinya? Beberapa hari lalu aku bayar Udah tunai. bilang hari ini mobilnya harus segera dia balikan untuk jemput anak. Tunggu dulu, kok tiba-tiba jadi pinjaman si aku? Cepatlah, kamu sudah pakai berapa hari? Aku sudah tidak sabar. Jangan tarik-tarik aku. CH, pinjam ya pinjam aja, ngapain sok-sokan sama aku. Desain lampu utamanya bagus ya. Baikra, katanya kamu baru saja membeli sebuah toko. Ah, sudah pada tahu ya. Saudaraku ini sudah sukses ya. Berniat buka usaha sendiri. Bukan apa-apalah, akhir-akhir ini hidup agak membaik sedikit. Membaik apa? Kalian ini teman dekatnya masih saja sok-sokan. Kakak ipar ini bagaimana? Aduh, hidup kami ini benar-benar tidak bisa dijalani lagi. Rumah ini dibeli dengan kredit. Baru saja mau beli toko malah ditipu orang. Toko ini sudah bayar uang muka puluhan ribu yuan. Di depannya ada selokan bau. Kamu ngomong apa? Jadi minum anggur murahan begini. Maaf ya membuat kalian menertawakan kami. Uangnya nggak ada, cuma bisa hemat dari makan aja. Kata orang tua ibu rumah tangga yang pintar pun nggak bisa masak tanpa beras. Dia cuma gajinya 3.000 sebulan. Kita masih banyak Sudah. utangnya. Kamu ikut aku bentar. Kalian makan dulu ya. Apaan sih? Tutup pintu. Kamu ngapain sih? Kamu kenapa akhir-akhir ini merendahkan aku, bikin kamu senang ya? Rumah kita nggak semiskin yang kamu bilang. Rumah ini aku beli tunai. Ada juga toko saya. Mana ada selokan bau.
Gaji saya nggak serendah itu. Ini semua demi kebaikanmu, kata orang tua. Kata orang tua istri yang nggak baik bisa menghancurkan 3 generasi. Kalau kamu nggak mau suamimu nggak bisa hidup di luar, kamu kurangin bicara. Jangan dengerin omongan kakak iparmu. Setiap hari nggak tahu nutupin apa. Wah. Kakak ipar ini hemat, jangan marah. Sudah, dibilangnya aku kayak pengemis. Berarti toko itu beneran. Tentu saja beneran. Toko itu bagus, ramai banget. Lihat Anze yang paling ngerti. Ceritain dong gimana kamu sewa tokonya. Toko itu ada di... Ayo. Jianping Jiale. Mana orangnya, katanya tidur di sini. Pagi-pagi sudah pergi. Kemarin malam kamu cerita soal toko lagi sama mereka ya? Iya, Sekarang pergi mungkin berebut toko. nggak mungkin. Mereka bukan orang kayak gitu. Iya, kamu yang paling benar. Kebetulan sekarang nggak ada kerjaan. Temani aku keluar bentar. Mau kemana, tunggu aku. Kak, toko ini jual aja ke kita. Kita tambah 50.000. 50.000, bagus nih. Jianping Jiale. Kalian ngapain sih? Ini toko sewaan aku udah ukur semua. Anze, jangan salahin kami ya. Ayo, udah aku transfer lebihin 50. Lagian kamu juga belum tanda tangan kontrak kok. Kalian keterlaluan banget. Aku anggap kalian saudara tapi kalian malah. Sudahlah, anggap aja ini pelajaran. Mereka udah transfer uangnya. Ayo pergi. Salah aku nggak dengerin kamu waktu itu. Semua keuntungan malah jatuh ke mereka. Kata orang harta jangan dipamerin, rahasia jangan bocorin. Sebelum urusan beres jangan sembarangan ngomong. Sekarang kamu ngerti kan? Kamunya harus tahu. Orang nggak akan ngapa-ngapain kalau nggak ada untungnya. Itu 2 teman kecilmu udah berapa tahun nggak ketemu. Baru kita mau beli toko mereka langsung muncul. Nggak mungkin kebetulan banget gitu. Pasti mau cari untung aja. Sebenarnya kadang-kadang dibanding orang luar, di depan orang yang kita kenal kita harus lebih hati-hati. Mereka mungkin berharap kamu baik-baik aja, tapi nggak akan pernah mau kamu lebih baik dari mereka. Itulah sifat buruk manusia yang paling besar. Sayang, aku pasti akan ingat ini. Anggap aja ini pelajaran buat kita. Ayo pulang. Pulang apaan sih? Kita udah di depan toko nih. Mau tanda tangan kontrak? Toko apaan? Bukannya tokonya udah diambil orang? Aku takut kamu nggak bisa simpan rahasia dan bakal bocor. Jadi alamat yang aku kasih ke kamu itu salah. Ini nih toko yang beneran mau kita beli. Ah, Toko kita ini lebih bagus dari segala sisi. Toko yang mereka ambil itu murah karena ada kebocoran jadi murah. sayang, kamu hebat banget. Untung ada kamu. Tentu dong. Kalian cowok nggak bisa diandelin buat ngapa-ngapain. Harus kita cewek yang urus. Harta jangan dipamerkan, rahasia jangan bocorkan. Hati adalah pelajaran pertama dalam hidup dan bekerja.